warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang telah Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Walaupun hari ini dari beberapa minggu yang lalu masih agak batuk, mudah-mudahan cepat sembuh dan kesembuhan datang dari Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita bagaimana menjadi manusia yang beradab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah mengajar saya untuk menjadi hamba yang beradab, dan jadilah saya hamba yang paling beradab. Terima kasih kita kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, kepada orang-orang tua kami yang telah hadir pada Ahad malam Senin setiap minggunya. Dan terima kasih kita kepada Masjid Al-Muhajirin yang telah memfasilitasi kita tempat dan waktu untuk sama-sama tadarus Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas ayat 53 sampai 58 masih di dalam surat Al-Ahzab. Ini menarik, ini surat tentang perang Al-Ahzab, perang antar sekutu, tetapi di sela-selanya ada tentang bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kenapa dan apa urgensinya? Karena kita ketahui bersama kekuatan para tentara itu akan solid dan kuat ketika istri dan anak-anaknya damai, ya kan? Kalau dia merasa terancam istri dan anak-anaknya, apapun bisa dia lakukan. Tapi ketika istri dan anaknya aman dan nyaman, maka dia pun akan fokus pada peperangan dan perjuangan itu. Inilah mungkin hubungan. Hubungan yang kedua, bahwa rumah tangga adalah negara kecil. Negara yang besar itu dimulai dari membangun rumah tangga yang aman. Kalau setiap rumah tangga sudah aman, insya Allah negaranya akan menjadi aman. Kesimpulan yang didapat dalam etika atau akhlak atau adab sopan santun dalam rumah tangga, jangan masuk rumah orang kalau nggak kasih izin. Nah ini sederhana ini. Tapi sekarang kita menemukan orang yang begitu fanatik dengan idolanya, bisa dia langsung masuk ke ruang tamu dan mengaku bahwa ini adalah temannya, padahal orang tersebut tidak dikenal. Nah, ini dari sejak zaman Nabi, sejak zaman Islam turun, etika dalam masuk rumah orang itu diatur. Yang kedua, transparansi, keterbukaan awal kebaikan dalam membangun rumah tangga. Walaupun ada hal-hal yang perlu disembunyikan, tapi secara umum membangun rumah tangga dimulai dengan keterbukaan. Yang ketiga, 7 kelompok yang boleh, 7 kelompok laki-laki ya, yang boleh bertemu istri tanpa tabir. Siapa saja mereka? Yang keempat, perbanyak zikir dan sholawat di dalam rumah tangga. Yang kelima dan terakhir, jangan sakiti Nabi atau siapapun. Inilah dia 5 etika. Mari sama-sama kita membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Masih agak panjang kajian kita, mudah-mudahan cukup sampai 1 jam berikutnya. Kita mulakan dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghairi nazirina inah walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits inna dzalikum kana yu'zin nabi fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqqa wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi
abada inna dzalikum kana 'indallahi 'azima in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima la junaha 'alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abai ikhwanihinna wala abnai ikhwatihin wala nisaihinna wala ma malakat aymanuhun wattaqainallah innallaha kana ala kulli syai'in syahida innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima innal ladzina yu'dzuna allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum 'adzaban muhina walladzina yu'lunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Shadaqallahul azim. Jadi karena Nabi sudah beradab, dia ingin umat Islam pun beradab pada zaman Nabi Muhammad hidup dan beradab juga setelah zaman Nabi Muhammad wafat. Maka ini panggilannya universal, tidak saja terkait pada sahabat di mana Nabi Muhammad SAW pada waktu itu hidup. Walaupun memang ini prioritas untuk mereka ya, tapi ini berlaku universal karena panggilannya universal. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pada zaman Nabi, para sahabat beriman. Bagaimana pula dengan orang kafir? Tentu saja mereka tidak memiliki hubungan yang begitu erat dengan Nabi Muhammad SAW, dan begitu juga Nabi Muhammad tidak memiliki hubungan yang begitu erat dengan mereka. La tadkhulu buyutan Nabi, jangan kalian masuk rumah-rumah Nabi. Rumah Nabi di Mekah satu, ada Khadijah Al-Kubra istrinya, tapi di Madinah banyak. Setiap istri punya rumah sendiri, walaupun dekat-dekat. Ada pagar besar. Ini ada kamar Aisyah, kamar Hafsah, Ummu Salamah, dan berbeda-beda. Setiap kamar mungkin ada fasilitas dapurnya kecil, tapi yang penting ya untuk Nabi dan keluarga Nabi ya. Ya, maka disebut buyutan Nabi, bukan baitun Nabi. Bait satu, buyut jamak. Ada rumah-rumah Nabi. Dan rumahnya tentu saja tidak mewah karena mungkin kondisi pada masa itu. Walaupun kita ketahui bersama ada istana Romawi yang begitu megahnya, ada istana Parsia yang begitu dahsyatnya, tapi Nabi memiliki rumah yang sederhana, tidak seperti yang tergambar inilah ya. Ya, illa an yu'zana lakum ila ta'amin, kecuali jika dipanggil, diundang makan. Ya, ghairi nazirina inah, tanpa menunggu waktu masak makanannya. Artinya sebelum masakan masak, sebelum disuruh masuk, mungkin sebaiknya berada di luar rumah saja, walaupun sudah dipanggil oleh Nabi. Misalnya datanglah habis sholat zuhur gitu ya, sholat zuhur sudah ada di depan pintu Nabi Muhammad SAW, tapi belum dipanggil masuk. Walakin iza du'aitum fadkhulu, walaupun memang sudah jamnya waktu makan. Jangan langsung nyelonong saja. Karena apa? Karena kan sudah dipanggil tadi. Kalau misalnya belum diajak, belum du'aitum, belum diajak masuk, jangan masuk. Kalau dipanggil masuk, fadkhulu, masuklah kalian semua. Fa iza ta'imtum, apabila kalian sudah makan, keluarlah. Artinya agak ketat juga jam protokoler Nabi Muhammad SAW ini ya.
Dan ini karena dia adalah seorang pemimpin begitu ya. Ya, jadi diajak makan silahkan monggo. Setelah selesai makan fantashiru, pergilah. Jangan lagi ngobrol di depan rumah Nabi. Wala musta'nisina li haditsin, lebih jelasnya tanpa memperpanjang percakapan. Wah, dan ini berlaku untuk Nabi atau berlaku untuk orang lain? Nampaknya berlaku untuk siapapun. Jadi memang jamuan makan itu ya sudah selesai. Ya. Inna zalikum kana yu'zin nabiyya fayastahi minkum. Karena kalau kalian berlama-lama setelah makan ngobrol ngalur ngidul di situ, atau sebelum disuruh masuk sudah masuk, atau enggak diundang datang, maka ini adalah menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana yu'zin nabi fayastahi minkum. Di mana letak menyakiti Nabi? Toh kan diundang. Ini masalah teknis saja, belum disuruh masuk sudah masuk. Nabi malu. Nabi ini pemalu. Al-haya'u minal iman. Punya rasa malu itu sebagian dari iman. Ada etika yang dibangun dan kita punya malu itu baguslah. Ya. Ya. Wallahu la yastahi minal haqq. Tapi Allah tak perlu malu untuk dalam hal-hal yang benar. Artinya ini bukan etika yang bagus kalau dilakukan. Apa itu? Enggak disuruh masuk, enggak disuruh makan. Habis itu ngobrol lama-lama, habis itu enggak mau pulang pula gitu ya kan. Sementara istri sudah mau makan, masih di meja makan gitu kan, katakan begitu. Bapaknya sudah selesai makan, nongkrong di meja makan sementara yang di dapur belum makan gitu. Nah, maka ini maka ini etika. Kemudian ada etika berikutnya, tadi nomor 4, apabila kalian meminta sesuatu keperluan kepada istri-istri Nabi, wa iza sa'altumuhunna mata'an, Nabi Muhammad pergi, tapi di rumah kita gak ada istri kita pula. Jadi kita laki-laki mau minjam martil misalnya ya, minjam cangkol, minjam parang, mata'an. Sementara kita harus merapikan pintu yang mungkin lagi reot, jendela yang mungkin mau copot. Boleh, pinjamlah. Fas'aluhunna min wara'i hijab. Tapi jangan nyelonong. Ketok, Bu, ada bapak? Enggak ada. Bisa minta tolong pinjam martil gitu ya kan? Nah, dikasih dari balik tirai. Jadi rumah Nabi itu pintu utamanya ada tirai. Jadi nggak langsung terbuka, langsung kelihatan ruang tamunya. Kita udah jarang begitu, kita udah langsung masuk kelihatan ruang tamu kita ya. Nah, kalau di Arab sana bahkan ada lubang untuk ngeker itu ya, di hotel begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya mau lihat, oh bapak itu, ada bapak mau ini, langsung kita kasih gari ya. Jadi supaya kalau dia dolak itu pintu nggak akan mungkin masuk dia. Kemudian ya sebentar saya kasih ini. Hampir semua rumah Arab pakai kayak hotel gitu. Kita bisa lihat. Tapi di Indonesia nampaknya enggak ya. Dan ini atharu liqulubikum wa qulubihinna. Ini lebih baik bagi si istri, bagi si suami, bagi si tamu yang pinjam barang tadi. Rumah Mesir begitu, rumah Saudi begitu, rumah Sudan agak payah karena rumahnya memang sangat sederhana. Tapi ya tetap saja semua rumah di Sudan itu temboknya, pekarangan rumahnya 2 meter, dan semua urusan selesai di pintu gerbang pekarangan rumah. Kalau kita rumah kita kelihatan sak ruang pintu utamanya. Kalau sana nggak ketemu. Jadi selesai di pagar saja. Nah, jadi selesaikan di pagar saja, nggak sampai masuk. Wa maka nalakum antu'zu Rasulullah. Karena kalau masuk ngambil barang seenaknya, ambil saja di situ. Biasa tempatnya. Nggak boleh, tetap istri saya harus yang mengambil. Wa maka nalakum, tak baik bagi kalian antu'zu Rasulullah. Karena ini bagian dari menyakiti Rasulullah.
Wala antunkihu azwajahu min ba'dihi. Jangan sampai kalian berpikir untuk menikahi istri-istri Nabi setelahnya. Karena efek dari begini, dia cantik kali Khadijah itu. Ada pernah orang yang kayak gitu, terlihatnya istri Nabi, terpikir dia meninggal Nabi Muhammad, aku nikah dengan Khadijah ini. Maka ayat ini mengatakan gak boleh nikah dengan istri Nabi setelah Nabi Muhammad wafat, walaupun Khadijah masih muda dibandingkan istri-istri yang lain. Ya mim ba'dihi abada, selamanya ummahatul mukminin wafat Rasul nggak ada yang nikah dengan laki-laki manapun. Inna zalikum kana indallahi azima. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, endingnya ini etika loh. Tapi efeknya dosa yang besar loh. Apa kata Allah? Sungguh yang demikian itu suatu yang sangat besar dosanya di sisi Allah. Cuman masuk lihat gitu aja kok berdosa. Iya, pertama kelihat cer gitu ya kan. Majang cantik. Cantik. Terhayal-hayal dia Khadijah ya kan. Terhayal-hayal dia Aisyah, Khadijah, istri Nabi Hafsah. Majang cantik. Kemudian apa habis itu? Ada usaha ingin lakukan terus. Menyakiti Nabi, membunuh Nabi, atau mau bagaimana selingkuh, kan akhirnya efeknya sangat berbahaya. Maka Islam mengisolir, menutup ruang kemaksiatan dari sejak awalnya. Ya kan? Nah, sekarang kita bagaimana pula di Indonesia? Minimal pakai jilbab lah ya, nyambut tamu. Itu minimal. Nah, terkadang datang Gojek gitu ya kan. Wah, anak kita pakai pakaian tidur, nggak pakai baju, nggak pakai jilbab, atau nggak pakai baju kurung. Orang Mesir itu semua di rumahnya punya baju mantel. Jadi setiap perempuan manapun kalau di rumah dia mungkin pakai celana pendek, pakai tangan pendek. Begitu ada tamu dia akan buka lihat. Kalau misalnya memang harus keluar dia langsung pakai baju mantelnya, seret, tutup semua. Kayak orang kalau kita sudah pernah lihat orang umroh, perempuan-perempuan Arab Saudi pasti punya mantel warna hitam itu ya kan. Nah, kayak kalau bapak-bapaknya ada baju putih, kemudian ada lagi jas yang tipis yang biasa pakai untuk khutbah Jumat. Perempuannya juga punya baju begitu. Nah, kalau mau belanja ke pasar ya biasa pakai tutup itu saja. Jadi mereka nggak punya baju khusus untuk keluar, ya sudah itu saja dia pakai. Dalam rangka meminimalisir kejahatan rumah tangga yang sudah dibangun ini. Ya, ada yang mengatakan inilah dia rumah Nabi. Tapi saya rasa ini rumah Nabi di zaman Aisyah lah ya. Di zaman Khadijah. Ini saya lebari sebenarnya kota ini. Ini full rumah Nabi itu. Wah, jadi nggak ada sekatnya. Full view. Nah, ini bednya itu berarti tempat tidurnya. Tempat tidurnya begitu. Ini tempat tidur ini saya tidur di Sudan masih begini tempat tidurnya. Orang Sudan tidurnya begini. Ini rumah kami di Sudan kayak gini. Saya dengan Zuhri, Ahmad Zuhri, Dr. Zuhri satu kamar kan. Beginilah model rumah Sudan, kata orang inilah model rumah Nabi. Jadi ada kasih kotak, dibangun pakai apa? Tanah liat. Itu tanah liat dibuat dari mana? Kotoran keledai diaduk-aduk, kasih jerami, letakkan, itulah jadi batu bata. Ini batu batanya dingin ini karena dia tidak pakai semen, cuma pakai tanah liat doang. Nah, kemudian atapnya pakai apa? Ya kayak gini lah, roof itu tadi ya, roof itu yang sebelah sana itu ya jerami lah ya, pelepah kurma. Inilah dia tirai, tapi ini tirai zaman sekarang lah saya rasa. Kitchen, dapurnya pun sangat sederhana, eating area, ruang rumah makan, tempat tidur. Kalau tidur atas ada, tidur bawah ada. Itu pakai kulit unta mungkin ya. Nah, kalau nanti rumah Madinah lain lagi modelnya. Yang di sini di rumah Mekah ini ada apa? Ada gudang karena Khadijah itu adalah seorang pedagang. Tata tertib etika sosial yang bersih dewasa ini perlu diajarkan. Nah, ini Islam begitu Bapak. Apapun ceritanya Islam masih menghormati rumah. Ini termasuk aurat.
Jadi rumah itu aurat, nggak boleh terbuka dari depan sampai dapur, nganga semua pintunya, nggak boleh. Nah, bahkan ruang tamu itu diisolir supaya anak-anak nggak bisa lari sana jalan sini menunjukkan auratnya. Jangan masuk rumah orang tanpa izin. Ini etika secara umum dari banyak hal yang tadi sudah kita sebutkan. Jangan nyelonong masuk ya, karena siapa tahu di dalamnya masih ada perempuan yang belum menutup aurat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Surat An-Nur ayat 27. Bagian yang kedua, intubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Ini bisa terkait ada orang yang tadi ingin mau nikah dengan istri Nabi Muhammad. Apapun yang kau ucapkan Allah tahu itu, jangan karena Allah larang. Atau yang kedua, kau sembunyikan dalam hatimu, Allah pun tahu itu, jangan lakukan. Ini secara khusus. Secara umumnya membangun rumah tangga itu harus transparan. Intubdu syai'a, kasih tahulah kepada istri, kasih tahulah kepada suami, kasih tahu, bicarakanlah kepada anak-anak. Iya. Kalau memang ada hal-hal yang rahasia yang kalau dikasih tahu akan merusak keutuhan rumah tangga, simpanlah rahasia itu dan jangan sampai ada yang tahu, ya kan. Masalah kemaksiatan kita sebelum nikah hanya Allah dan kita lah yang tahu. Kalaupun dalam perjalanan kita juga buat maksiat, istri tak tahu, enggak usahlah dikasih tahu, karena ini hanya akan membuat rumah tangga menjadi kacau balau gitu ya. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang baik, kasih tahulah. Dan kejahatan, kemaksiatan, dosa yang kita lakukan sebaik mungkin cepat diisolasi, cepat diselesaikan dengan istighfar dan bertobat kepada Allah. Karena manusia boleh tak tahu, Allah Maha mengetahui. Innallaha fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Jujurlah dalam membangun rumah tangga. Ini etika kedua dalam membangun rumah tangga. Kata penyanyi itu apa? Jangan ada dusta di antara kita. Kasih katanya, ya kan. Jadi namanya sesama kekasih itu jujur. Maka dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun disebutkan, wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Karena membangun rumah tangga itu adalah membangun amanat. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim, ada janji. Bapak, saya nikah dengan anak bapak, saya akan menjaga mendidik anak bapak, bukan menyakiti, mencederai anak bapak. Kita menemukan ada YouTube itu, pas hari pernikahan si istri kasih makan kepada sang suami, entah mungkin dicandai si istri sedikit, langsung suami ini por, makjang. Langsung si istri terkejut, di depan pernikahan rame, langsung ditarik oleh pihak perempuan lah, keluar, selesai enceng. Hari itu juga cerai. Nauzubillah min zalik. Kok bisa begitu? Kita nikah bukan untuk menyiksa orang, ya kan. Kalau tak suka, balikkan baik-baik kepada pemiliknya. Dia masih punya ayah loh, masih punya emak, masih punya keluarga. Allah tahu di balik itu semua. Allah tahu semua yang baik dan yang buruk bagi Allah terbuka. Dan atas semua itu dia akan mengadakan perhitungan sebagaimana mestinya. Ya, maka yang kedua, transparansi, keterbukaan. Awal kebaikan dalam membangun rumah tangga. Enak loh. Saya pernah dengar ada uang laki-laki. Pak Ustadz, ada uang laki-laki? Enggak. Uang saya terbuka bagi istri saya. Kata orang, nggak bisa lah begitu Pak Ustadz. Harusnya ada uang laki-laki. Artinya kalau kita foya-foya, yang penting foya-foya aja. Ini uang lebih dari isu anggaran. Kalau misalnya istriku, aku dapat uang sekian juta dan ini untukmu, lebih, jangan kau tanya. Enggak lah, ya kan? Janganlah kayak gitu. Ada yang begitu uang laki-laki. Saya tidak menganut uang laki-laki. Yang dapat kita kasih, nggak dapat kita minta dari dia, ya kan? Bahagia rumah tangga itu bukan karena besar jumlah uang yang didapat suami setiap bulan atau karena kecantikan istri.
Tapi bahagia itu datang jika istri dan suami saling jujur, saling bisa menerima kekurangan, saling memaafkan. Yang paling penting saling mendoakan. Nah ini dia. Ini yang membuat bahagia. Jadi kalau istri ada di rumah, ya biasakanlah sholat duha. Kalau di rumah, bapak-bapak pun bisa juga bisa sampai di kantor lebih cepat, mulailah sholat duha. Ini akan mendatangkan rezeki yang berkah banyak lagi, dah berkah banyak lagi. Ya, kemudian ada 7 yang boleh untuk masuk rumah kita dari laki-laki. Ini sholat kayak gini. Nah, lihat di bapak itu. Itu mama anaknya sholat sambil berdiri gitu. Anak saya begini. Jadi si Khadijah, anak cucu saya yang perempuan itu, kalau bapaknya sholat, terkadang dia dipegang, digendong oleh bapaknya. Allahu Akbar, peganglah itu si anak. Sampai ruku gitu juga. Pas sujud diletakkan di kanan, dia sujud. Begitu nanti mau naik, angkat lagi, pegang lagi. Nah, artinya dari sejak umur sekian bulan, itu anak sudah ikut mamanya atau ayahnya sholat. Nah, begini. Kalau di Indonesia saya rasa jarang ya. Bawa bayi, ini anak kecil kok ada di masjid, pulang, ngerecokin aja, gitu ya kan. Nah, kalau di sana tidak, selama dia dengan mama dan ayahnya diasuh, tapi memang ada ayah dan mamanya lah. Jangan anaknya di mana, ayahnya di mana, main-main dia. Di Arab sana semua anak yang ada duduk dekat ayahnya dan nggak ada istilah putus sholat karena ada anak kecil. Kalau kita kan itu jadi alasan kan, putus ini sholat, belakang kalian, nah belakang cocok lah, pijak kaki kawan, dola, oh marah, bumbam, awak sedang sholat ya kan. Tapi kalau samping ayahnya mau dipijak kaki ayahnya, nggak mungkin. Ya, la junaha alaihinna fi abaihin, yang boleh, tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka. Bapak-bapak mereka ini apakah termasuk mertua atau tidak? Nah, yang paling pasti bapak. Mertua juga bisa dalam kategori bapak. Tapi mertua ada sesuatu sedikit. Wala abnaihin, anak laki-laki mereka, anak perempuan dah pasti boleh lah ya. Ibu nggak ada masalah karena dia perempuan, ya kan? Bapak ini catatan ya kan? Nah, jangan sampai abnaihinna, anak-anak mereka, saudara laki-laki mereka dari kecil bersama dengan si istri, si perempuan sampai besar ya aman lah itu. Wala ikhwanihinna, pada mana? Saudara laki-laki mereka. Wala abnai ikhwanihinna, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, anak dan perempuan mereka yang beriman. Ya, abnai ikhwanihinna wala abnai ikhwatihinna, anak-anak dari laki-laki saudara mereka yang laki-laki, anak-anak dari saudari mereka yang perempuan. Wala nisaihinna, tentu saja seluruh perempuan yang masih ada hubungan dengan mereka atau yang beriman. Wala nisaihinna, ya perempuan-perempuan mereka yang beriman. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, penafsir dan tafsir inspirasi ataupun tafsir Kemenak ataupun tafsir Sa'rawi semua mengkaitkan nisaihinna, semua perempuan-perempuan dengan kata-kata yang beriman. Padahal di situ lepas loh. Gak ada wala nisaihinna mu'minat gitu. Kenapa yang boleh masuk cuman perempuan-perempuan yang beriman? Boleh nggak masuk perempuan-perempuan yang tak beriman? Misalnya ada perempuan-perempuan tak beriman mengurus rumah tangga kita, dia sebagai tukang setrika, sapu halaman, atau apa memasak masakan kita. Nah, menurut ayat ini sebaiknya sebisanya jangan, harus yang beriman. Tapi dia baik bapak, akan jadi masalah. Di Mesir, di Mesir, di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab, itu yang mendidik anak-anak mereka itu dari Filipina yang notabene-nya bukan Islam. Kenapa? Ini anak baru lahir, kalau bisa diasuh oleh baby sister dari Filipina supaya dia bisa bahasa Inggris.
Targetnya bisa bahasa Inggris, nggak sholat nggak apa-apa. Gitu. Wah, luar biasa itu. Jadi ketika kita ketemu dengan mereka, Filipin, yes, I'm from Filipin. Bawa pegang anak-anak kecil gitu, mukanya ke Indonesia. Maka ayat ini telah efektif. Karena apa? Kasihan nanti. Akhirnya anak-anak Arab Saudi sekarang, kita baru baca itu 74 juta pil seperti ekstasi, sekali ketemu dapatnya segitu banyak. Akhirnya generasi yang dulunya dititipkan dengan non muslim itu besarnya jadi halu, jadi gersang. Padahal ada Mekah, ada Madinah loh. Bukan ada masalah kembali kepada Allah, tapi ada masalah minum itu pil. Wah, 74 juta sekali tangkap. Yang lolos tuh berapa banyak gitu. Dan jadilah istilah Arab Saudi kota ekstasi, tapi bukan ekstasi namanya, sejenis itulah. Saking kan mudahnya. Alasannya apa? Supaya tenang. Ada Mekah, ada Madinah. Ini bermula dari salah asuh. Yang penting bahasa Inggris keren. Oke, harus bisa bahasa Inggris, tapi harus bisa sholat lah, harus bisa baca Quran lah. Wala ma malakat aimanuhun, atau hamba-hamba sahaya. Ada yang memahami di sini hamba sahaya adalah pekerja-pekerja itu ya. Wattaqainallah. Sungguh Allah dan bertakwalah kalian para istri-istri Nabi kepada Allah, karena bisa saja terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Di Arab Saudi kisah-kisah memilukan antara TKW dengan majikan itu bisa saja terceploskan. Maka kata kuncinya wattaqainallah. Yang waras itu bertakwalah. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Tak terlihat suami bukan berarti Allah tak tahu. Nanti kalau sudah ketahuan seperti kasus Nabi Yusuf dengan Zulaiha, bukan Zulaiha, istri penguasa lah ya kan. Wah, hampir aib itu menjadi fatal. Alhamdulillah Nabi Yusuf masih waras, cantik betul istri raja itu, dan ganteng pula Nabi Yusuf itu. Dua-duaan, tak ada suami, tak ada siapa-siapa, setan masuk. Ini dia. Maka takwa dan yakin Allah Maha tahu. Tata tertib berjumpa antar manusia ini lebih bersih dan dapat menjaga keharmonisan keluarga. Saya rasa kasus yang lagi viral di Indonesia itu ya kan, boleh jadi kaitannya dengan ini juga lah ya. Siapa saja masuk di rumah itu, rumahnya banyak pula, ya kan? Entah yang mana satu. Iya. 7 kelompok yang boleh bertemu istri tanpa tabir: bapak, anak, saudara laki-laki, anak saudara laki-laki, anak saudara perempuan, perempuan yang beriman, perempuan yang beriman. Kalau misalnya kita harus mempekerjakan orang, ambillah perempuan yang beriman, karena sedikit banyak dia bisa mempengaruhi anak kita. Apalagi kalau misalnya anak kita memang diasuh dia lebih banyak daripada kita, jadi itu barang tak sholat dia di rumah. Hamba saya yang mereka beri. Selanjutnya yang ketiga, innallaha wa malaikatahu, habis waktu kita ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Jadi ini terkhusus untuk Nabi. Bagaimana Nabi Muhammad sangat mulia. Jadi jagalah kemuliaan Nabi Muhammad wahai para sahabat. Walaupun Nabi Muhammad itu akrab dan dekat dengan mereka. Ini berarti berlaku dengan untuk siapapun, walaupun kita akrab, tetap saja ada sopan santun, etika, adab di antara kita. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Lebih khusus kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana pula Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Artinya Allah memberkati. Yusolluna. Di ayat yang lain, huwallazi yusolli alaikum. Lihat, orang yang berzikir Allah sholat kepada kita. Hebatnya orang yang berzikir itu. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbahuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusolli alaikum.
Jadi bukan Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad semata, Allah sholat kepada Nabi Muhammad semata, tapi Allah dan malaikat juga sholat kepada kita. Sholat di sini maksudnya apa? Meletakkan kepala di atas sejadah sejajar dengan kaki, itulah dia sholat. Tapi masa mungkin Allah sholatnya begitu kepada Nabi Muhammad, menghormatinya, maka sholat di sini berubah arti menjadi sholawat. Tapi bahasa Arabnya masih sholat loh. Artinya bagaimana Allah menghormati Nabi Muhammad. Sebagaimana Bapak hari ini sangkingkan berprestasinya, Pak Jokowi datang kepada Bapak dan Pak Jokowi sujud di hadapan Bapak. Kayak mana itu? Sangkingkan apresiatnya, hormat sujud dia. Itulah Allah menghormati Nabi Muhammad. Itulah Allah menghormati orang yang berzikir. Maka bahasanya dipakai dengan yusholluna, huwallazi yusolli alaikum. Artinya bagaimana Allah kalau kita dekati, dia lebih dekat kepada kita. Bagaimana Allah kalau misalnya mengapresiasi Nabi Muhammad, all out luar biasa, ini makhlukku yang paling kucintai, siapapun yang mencederai nabiku, aku berhadapan dengan dia. Wah, itu apa luar biasa. Nabi sayang, Allah sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena korban Nabi Muhammad juga yang begitu besar untuk risalah dakwah Islam ini. Ya ayyuhallazina amanu, maka kata Allah kepada kita yang beriman, shollu alaihi, berselawatlah. Apa salawat kita gimana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa sallimu taslima. Bagaimana? Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketika kita bertemu di Raudhah, ya, kemudian ada kuburan Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kenapa kita bersalam? Salam masih hidup atau sudah wafat Nabi? Ngapain? Ini dia memang wasallimu taslima. Ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum untuk sahabat yang ada di Raudhah itu. Atau wasallimu taslima, ikuti aturan main yang telah ditetapkan oleh Allah dan dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kan betul kan? Muhammad pemimpin karismatik, dia telah memikul beban penderitaan hidup yang demi membimbing manusia untuk mencapai rahmat dan kasih Allah serta kehidupan batin yang lebih mulia. Karena penghormatan kita kepada Nabi Muhammad yang luar biasa, maka kita berselawat kepada dia atas pengorbanan dia. Memperbanyak zikir dan sholawat di dalam rumah tangga. Ini yang keempat. Yang kelima kita lanjutkan di minggu depan. Teruslah memperbanyak zikir dalam kondisi apapun. Teruslah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi apapun. Karena siapapun yang berselawat kepada Nabi, maka Allah balik memberi pahala kepada kita salawat 10 kali lipat. Sebagaimana disebutkan di sini, iya, ya Rasulullah ma ra'aituka bihadzi talaqah wal bashar. Kenapa engkau tersenyum wahai Nabi Muhammad pada hari ini? Kalau Nabi Muhammad, inna Jibril ja'ani fa akhbarani, Jibril datang dan berkata kepadaku, anna man shalla alayya sholatan, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka sallallahu biha alaihi asron, Allah berselawat kepada kita 10 kali. Allah respect kepada kita 10 kali loh. Wa katabalau asra hasanah, Allah memberi kepada kita 10 kebaikan dan dihapuskan 10 keburukan. Nah, maka ayah saya waktu itu menyuruh, kalau mau disuntik, kalau mau diapapun, mau sunat waktu itu, baca salawat sebanyak-banyaknya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Berani saya disuntik. Ada orang sampai tua nggak berani disuntik, ya kan? Saya termasuk yang berani disuntik. Karena apa? Karena resep berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan lihat yang lain. Ingat Nabi, berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai. Alhamdulillah. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan langsung saja karena waktu juga memisahkan kita. Nomor 1 sampai nomor 4, jangan masuk rumah orang tanpa izin. Yang kedua, rumah tangga itu punya etika, yaitu transparansi, keterbukaan, kejujuran. Yang ketiga, 7 kelompok yang boleh masuk bertemu dengan istri tanpa tabir. Dan yang keempat, perbanyak zikir dan salawat di dalam rumah tangga Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma jalil Qur'anal azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran tempat terbaik di dalam sanubari kami, wa nura sudurina, cahaya yang menyinari jalan kehidupan kami, wa jala ahzanina wa zahaba humumina. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ayah ibu kami, warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sayangi keduanya sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup, anak-anak yang menyejukkan mata, jiwa dan hati kami. Jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan rumah tangga kami surga dan jalan menuju ridho dan surgamu. Jadikan kami semua ya Allah hamba-hambamu yang baik, sehingga menjadi pemimpin bagi mereka yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik selama kami hidup di dunia. Wa fil akhirati hasanah, yang terbaik ketika kami berada di akhirat. Wa qina azabannar. Hindari kami ya Allah dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya